Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Budianti dari SMP Negeri 2 Eromoko, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dalam video kali ini masih dalam Diklat Masif P4TK angkatan ke-4 tahun 2020, yaitu pembuatan indikator alami. Alat dan bahan yang kita gunakan ada penumbuk, kemudian ada pipet tetes, ada pisau, kemudian ada plat tetes. Sedangkan bahannya yaitu alkohol, kemudian berbagai jenis bunga, ada bunga euphorbia, bunga trompet, bunga kertas, kemudian bunga mawar, kemudian ada bunga bougainville, kemudian ada bunga telang, kemudian ada kunyit, bunga kenikir, selanjutnya ada ketela ungu, dan berikutnya ada buah naga. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, misalkan kita akan membuat indikator dari bunga telang, maka bunga telang kita masukkan, kemudian kita tumbuk sampai halus. Jika sudah halus, selanjutnya kita tetesi dengan alkohol sebanyak 3 tetes. Kita diamkan beberapa saat hingga larutannya terlarut. Bahannya terlarut. Jika sudah, kita ambil, kita letakkan pada plat tetes. Kita letakkan pada plat tetes sebanyak 3 lubang ini. Jangan lupa kita labeli bahwa ini adalah bunga telang. Begitu seterusnya dari bahan-bahan lain, misalkan kita menggunakan kunyit, kemudian bunga yang lain, kemudian kita tumbuk, kita letakkan di sini. Begitu untuk pembuatan indikator alami dari bahan yang berada di sekitar kita. Berikutnya, dari hasil indikator alam, maka kita akan mengujinya dengan larutan asam dan basa. Bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama adalah HCl, bisa kita ganti dengan air aki, kemudian NaOH, selanjutnya adalah garam, air garam. Ini kita tuangkan dulu. HCl kita tuangkan agar mudah dalam pengambilan. Jika sudah, kita sama-sama mengujinya. HCl merupakan asam kuat. Kita uji untuk masing-masing indikator alam. Kita teteskan masing-masing. Paling ujung sebelah sini. Ini adalah bunga euphorbia, kemudian ubi ungu, tetesi dengan HCl. Selanjutnya adalah bunga kertas. Selanjutnya kita masukkan NaOH ke dalam masing-masing larutan. Kita amati perubahan yang terjadi. NaOH tergolong basa kuat. Tergolong basa kuat. Semuanya sudah tercampur dengan NaOH. Tinggal kita amati. Yang terakhir adalah pemberian larutan garam. Larutan garam merupakan salah satu larutan yang bersifat netral
dengan pH 7. Kita diamkan, kemudian kita siapkan kertas untuk mencatat perubahan warnanya. Nah, teman-teman bisa diamati bagaimana perubahan warna pada hasil pengamatan mengenai indikator alami dengan pemberian larutan asam dan basa yang kuat. Indikator dari bunga mawar, ada kenikir, kemudian bunga secang, batang secang, kemudian kulit buah naga bisa kita amati ketika dia larut dengan basa berubah warna menjadi kehijauan. Kemudian ketika bayam merah dilarutkan dengan asam dia berwarna oranye, ada kecoklatan, kemudian dicampur dengan basa menjadi kehijauan. Begitu seterusnya hingga ada perubahan yang jelas pada ubi ungu. Ini artinya dia mampu dijadikan sebagai indikator alami. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan praktikum yang ketiga. Untuk praktikum yang ketiga, kita akan membuat indikator kertas indikator dari bahan alami. Yang perlu kita siapkan alatnya adalah pinset, kemudian ada gunting, kemudian ada pipet, tidak lupa ada penumbuk, dan berikutnya ada bahannya adalah kertas saring. Nah, dari percobaan yang sebelumnya kita mengetahui bahwa indikator yang paling peka terhadap perubahan warnanya adalah dari sini yang kita lakukan percobaan tadi adalah daun bunga telang. Bunga telang yang berikutnya adalah batang secang. Nah, dari kedua bahan ini nanti kita akan melarutkan kertas saring. Kita larutkan kertas saring ke dalam kedua bahan seperti ini. Kemudian yang satu kita larutkan juga. Nah, yang satu sudah berubah warna menjadi biru. Jika sudah seperti ini, nanti kita tinggal mengeringkannya menggunakan hair dryer. Nah, jadi kita lebih mudah, tidak perlu kita mencari kertas lakmus, tetapi kita dengan mudah bisa membuat kertas lakmus dari bahan alami. Nah, yang biru bisa kita gunakan nanti untuk sebagai indikator basa. Sedangkan nanti yang dari kertas saring yang berwarna putih kemudian kita celupkan kepada larutan batang secang akan berubah warna menjadi agak keping-pingan, agak pink ya. Nah kita keringkan. Selanjutnya nanti kalau sudah kering bisa kita gunakan sebagai indikator alami asam dan basa. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.